Hai teman, terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Semoga kalian semua sehat. Dan di sini saya akan berbagi fitur-fitur yang ada di Google Sheet. Di sini ada 10 fitur yang akan saya bagikan kepada teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat. Kita mulai dari yang pertama. Di sini fitur untuk mengunci baris dan kolom dari data kita. Di sini saya punya data. Kalau saya gulir ke bawah, maka informasi dari judulnya akan hilang, sehingga saya tidak tahu nih informasi apa yang sebenarnya ada pada setiap kolom di data ini. Nah, kemudian juga di bagian baris, saya tidak bisa melihat ini data sudah berada di nomor berapa. Nah, caranya itu teman-teman bisa dengan sangat mudah di Google Sheet. Cukup arahkan kursor teman-teman di bagian pojok sini, sehingga kursor yang awalnya seperti tanda panah berubah menjadi seperti tangan seperti ini, ataupun ada perubahan pada kursor teman-teman. Nah, klik tahan pada bagian ini, bagian yang berwarna abu-abu ini. Kemudian saya geser ke samping, lebih tepatnya setelah kolom nomor seperti ini. Setelah itu saya akan melakukan hal yang sama pada bagian bawahnya juga, dengan cara arahkan kursor ke bagian pojok sini di bagian abu-abu yang ada space seperti ini, kemudian klik dan tahan, kemudian tarik ke bawah dan paskan posisinya sampai dengan header dari data kita. Di sini headernya ada di baris kedua. Saya akan lepas dan sekarang teman-teman bisa lihat saya telah mengunci baris dan kolom untuk informasi data ini. Dengan saya gulir ke samping seperti ini, saya akan bisa melihat data mana di nomor berapa. Kemudian ketika saya gulir ke bawah, saya akan bisa melihat informasi dari data yang sedang saya lihat sekarang ini. Kalau kita bisa lihat di sini ada harga, jumlah, dan quantity. Cukup mudah bukan? Oke, sekarang kita lanjut lagi ke fitur selanjutnya. Nah, di fitur ini Google Sheet memberikan fitur kolaborasi dengan aplikasi Google lainnya, yaitu Google Translate. Dan di sini kita bisa langsung menerjemahkan kata yang ada di sel pada Google Sheet. Di sini saya sudah siapkan contohnya dan sekarang saya akan coba. Di baris pertama di selamat datang ini saya akan terjemahkan menjadi bahasa Inggris. Caranya itu buat sama dengan, kemudian ketikkan Google. Nah, di sini ada opsi, teman-teman bisa pilih. Di sini ada Google Translate. Pilih dan kemudian teman-teman silahkan klik di bagian sel data teman-teman yang ingin diterjemahkan. Di sini yang ingin saya terjemahkan ada di sebelahnya, yaitu B4. Maka saya klik di sel B4 dan saya akan masukkan source language. Ini adalah bahasa dari kata yang ingin kita terjemahkan. Untuk memudahkan agar kita tidak pusing, buat aja petik 2, kemudian auto, kemudian petik 2. Oke, selanjutnya kita akan masukkan inisial dari bahasa yang ingin kita terjemahkan. Jadi kita ingin terjemahkan bahasa ini ke bahasa apa sih gitu. Nah, di sini saya akan menerjemahkan ke bahasa Inggris. Cukup dengan menuliskan EN seperti ini, kemudian tambahkan petik 2, kemudian tutup kurung, dan sesimpel ini formula untuk menerjemahkan tulisan kita. Kita enter, maka akan ada loading untuk proses penerjemahan dan inilah hasil dari terjemahannya. Welcome. Oke, saya akan copy paste formula ini ke bagian bawah seperti ini. Maka seluruh data yang ada di tabel ini akan diterjemahkan. Dan teman-teman bisa lihat ini cukup mudah dan cukup menarik bukan? Dan bila teman-teman ingin menerjemahkan dengan bahasa lain, saya akan contohkan juga di sini. Di sini saya akan terjemahkan bagian ini ke bahasa Arab. Saya akan ganti formulanya, cukup di bagian EN ini menjadi AR, maka proses terjemahan akan berjalan dan menjadi bahasa Arab seperti ini. Kemudian jika saya ingin ubah ke bahasa India, saya ubah yang bagian sini. Di bagian EN saya akan ubah ke bagian HI India, maka tulisannya akan berubah ke bahasa India. Nah, dari mana saya dapat singkatan dari bahasa tersebut? Singkatan itu saya dapat dari Google Translate itu sendiri. Teman-teman silahkan buka Google Translate, kemudian cek di bagian pilihan penerjemahan seperti ini, dan lihat 2 kata saja di bagian depan. Ambil 2 kata itu, kemudian letakkan di bagian tanda kutip tadi. Maka secara otomatis dia akan menerjemahkan sesuai dengan bahasa yang ada di Google Translate ini. Oke, saya pikir cukup jelas dan mari kita lanjut lagi. Oke, di sini saya akan menginformasikan cara melakukan rotasi tulisan di Google Form. Ini contoh tulisannya.
dan silahkan klik di bagian sel yang ada tulisannya, kemudian pilih di bagian fitur text rotation yang ini, yang ikon A miring seperti ini, kemudian klik aja dan sekarang teman-teman bisa pilih mau dimiringkan seperti apa. Di sini ada beberapa pilihan untuk memiringkan tulisan, teman-teman bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kemiringan tulisan teman-teman bisa langsung pilih di bagian sini. Di sini cukup lengkap pilihan untuk melakukan rotasi tulisan kita, dan jika teman-teman juga belum ada, teman-teman bisa langsung ketik aja di bagian kotak ini, ketik aja berapa kemiringan yang teman-teman inginkan pada tulisan teman-teman, maka ketika teman-teman enter, tulisannya akan menyesuaikan. Nah, saya pikir ini cukup jelas dan kita lanjut lagi ke fitur selanjutnya. Oke teman-teman, di sini saya akan bagikan gimana sih tulisan kita bisa berada di dalam kolom yang sama. Ini kejadian yang cukup umum di mana teman-teman ketika menulis sebuah teks di lembar kerja Google Sheet, teman-teman akan melihat teks teman-teman akan melewati dari sel lainnya. Seperti contoh di sini saya tulis di kolom B tetapi telah melewati kolom C. Nah, sekarang gimana caranya teks tetap berada di kolom B? Kita akan menggunakan fitur wrapping. Di sini klik aja di bagian sel tulisan teman-teman. Kemudian gunakan fitur text wrapping yang ini, kemudian klik dan lihat di sini ada putaran ataupun lekukan seperti ini, dan klik saja di bagian situ ataupun yang bertuliskan wrap, maka secara otomatis tulisan teman-teman akan masuk ke dalam satu kolom saja, kolom di mana teman-teman mengetik tulisannya. Jadi dia tidak akan lagi masuk ke kolom lainnya. Semoga ini membantu dan kita lanjut ke fitur selanjutnya. Oke, di fitur ini adalah fitur di mana teman-teman bisa mengambil tabel ataupun data di dalam tabel yang ada di salah satu situs ataupun website pencarian. Contohnya aja saya di sini membuka website Wikipedia. Di sini ada data table kalau teman-teman lihat di sini. Nah, data table ini saya mau copy paste ke Google Sheet saya untuk referensi ataupun apapun itu. Nah, caranya itu cukup mudah di Google Sheet. Teman-teman tidak perlu lagi memblok seperti ini kemudian copy paste. Itu adalah hal yang akan memakan banyak waktu. Jadi caranya itu teman-teman tinggal copy aja link URL dari situs tersebut, situs yang ada tabelnya seperti ini. Setelah teman-teman copy, kemudian teman-teman balik ke lembar kerja Google Sheet dan sekarang buat formulanya. Formulanya itu sama dengan import HTML buka kurung, kemudian tanda petik, kemudian pastekan link URL yang tadi kita copy ke dalam tanda petik ini. Kemudian buat tanda petik tutup, kemudian koma, kemudian buat tanda petik lagi, kemudian tuliskan table, kemudian tanda petik tutup, kemudian koma, kemudian buat satu dan tutup kurung. Ini adalah formula untuk mengambil tabel di dalam salah satu website ataupun situs yang teman-teman butuhkan sebagai referensi teman-teman mungkin, dan ketika teman-teman enter, maka Google Sheet akan melakukan proses pengambilan data table yang ada di situs tersebut dan hasilnya akan seperti ini. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat data yang ada di dalam table sudah ada di Google Sheet teman-teman tanpa perlu repot-repot melakukan copy paste ke dalam lembar kerja Google Sheet teman-teman. Saya pikir ini cukup jelas, semoga membantu dan kita lanjut lagi ke fitur selanjutnya. Oke, kita akan lanjut untuk fitur selanjutnya. Fitur di sini adalah fitur gimana sih cara ubah tulisan yang ada di lembar kerja Google Sheet ini menjadi huruf besar, kemudian juga huruf kecil dan bahkan besar di awal kata. Nah, kita mulai dari yang huruf besar terlebih dahulu, artinya huruf kapital di seluruh tulisannya. Caranya itu silakan pilih sel kosong yang nantinya akan diisi dengan teks yang sama tetapi dengan format yang berbeda. Jadi di sini saya akan ubah tulisan yang ada di sebelahnya ini, saya buat sama dengan, kemudian saya ketik upper seperti ini, dan selanjutnya buka kurung, dan kemudian saya akan pilih sel ini, sel yang ada tulisan huruf kecil semua, dimana saya akan ubah menjadi huruf besar semua. Nah, saya sudah pilih sel B6 ini. Selanjutnya saya akan enter dan secara otomatis tulisan yang sama akan muncul di sini tetapi dengan huruf kapital semuanya.
jika teman-teman ingin merubah kembali tulisan yang dengan huruf kapital semua ini ke dalam huruf kecil semua, maka ambil sel yang kosong seperti ini, kemudian buat sama dengan, kemudian ketikkan lower seperti ini, buka kurung, kemudian klik di bagian sel dengan tulisan kapital semua yang ini, kemudian tekan tombol enter. Maka teman-teman akan lihat tulisannya menjadi huruf kecil semua kembali. Nah, sekarang jika teman-teman ingin membuat di awal kata pada tulisan ini menggunakan huruf kapital, maka teman-teman bisa menggunakan formula ini, yaitu ketikan sama dengan, kemudian ketikan proper, kemudian buka kurung, kemudian pilih sel yang ingin kita ubah tulisannya. Nah, saya akan pilih sel yang ini, di mana sel ini tulisannya huruf kecil semua. Kemudian setelah saya pilih, saya tekan tombol enter. Maka secara otomatis akan terbentuk tulisan baru yang di awal kata pada tulisan ini menggunakan huruf kapital. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini fitur sederhana di mana teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan yang terlalu jauh jaraknya. Jika teman-teman geser satu persatu, setiap kolom ini akan memakan banyak waktu. Jadi saya sarankan teman-teman tandai seluruh bagian dengan cara klik di bagian huruf yang ada di masing-masing kolom. Di sini saya mulai dari B, kemudian saya tandai ke F. Nah, di sini teman-teman bisa lihat seluruh kolom ditandai secara otomatis dari atas sampai dengan bawah. Kemudian selanjutnya klik di bagian pemisah antara satu kolom dengan kolom lainnya. Terserah di mana aja, teman-teman bisa pilih salah satu di antara yang ditandai. Di sini saya akan memilih yang bagian F hingga berubah kursor mouse saya seperti ini. Saya klik double ataupun double klik, maka secara otomatis kolom akan menyesuaikan dengan ukuran teks yang kita gunakan di lembar kerja Google Sheet kita. Dan ini akan membantu teman-teman untuk menyesuaikan teks dengan kolom teman-teman, jadi lembar kerjanya akan lebih efisien dan optimal sesuai dengan data yang teman-teman miliki. Kita lanjut lagi ke fitur selanjutnya. Nah, di fitur ini saya akan memperlihatkan gimana sih cara membuat grafik di dalam satu buah sel. Ya, kita akan masukkan grafik di satu sel saja. Teman-teman bisa lihat di sini ada hari 1, 2 sampai 5, dan kemudian di bagian grafik saya kosongkan untuk setiap harinya di situ. Teman-teman bisa lihat di bagian kosong itu nantinya saya akan masukkan grafik, yaitu grafik sesuai dengan angka yang ada di bawahnya. Di hari ke-1 sampai dengan ke-5 itu punya angkanya masing-masing dengan 4 baris data, dan di sini saya akan mulai dengan cara saya akan pilih yang hari pertama. Saya akan buat formulanya di sel yang kosong di bawahnya ini, buat sama dengan, kemudian buat sprite line seperti ini kurang lebih tulisannya, dan kemudian buka kurung, dan selanjutnya pilih range dari data kita ataupun highlight bagian nilai yang telah kita punya. Di sini ada 4 baris pada hari ke-1, kita tandai seperti ini. Di sini ada B8 sampai dengan B11 telah tertandai. Nah, kemudian koma, kemudian buka kurung kurawal, kemudian tanda petik, kemudian ketik chart type seperti ini, kemudian tanda petik 2, kemudian koma, tanda petik 2 lagi, kemudian kolom, tanda petik 2 untuk penutup dari kolom, kemudian tutup kurung kurawal dan tutup kurung seperti ini. Ini formula untuk membuat grafik di dalam sel. Dan setelah itu kita akan enter dan secara otomatis akan muncul grafik batang pada sel ini. Cukup menarik bukan? Bagi teman-teman yang mungkin nanti butuh jenis grafik seperti ini, teman-teman bisa menggunakan formula seperti ini. Dan sekarang saya akan tarik ke sampingnya untuk memperlihatkan bentuk grafik per hari dari masing-masing data yang ada. Oke teman-teman, di sini kita selesai dengan fitur ini. Kita lanjut ke fitur selanjutnya. Nah, fitur selanjutnya ini adalah menyeleksi ataupun menghapus data yang double. Dan di sini Google Sheet akan membantu kita untuk menyeleksi data yang double yang tidak kita butuhkan dan ingin kita hapus. Caranya itu saya di sini akan mengcopy dulu data yang di bagian kolom double nama ini ke sebelah hapus double nama di sini. Nah, seperti ini, maka data sudah tercopy ke kolom sebelahnya. Selanjutnya
di kolom ini saya akan menandai seluruh data yang ada. Di sini data nama. Nah, setelah saya tandai semuanya, pilih menu bar di bagian data, di bagian ini, kemudian teman-teman ke bagian bawah, ke bagian data clean up. Di sini teman-teman klik aja, maka secara otomatis akan muncul 3 opsi dan teman-teman pilih aja opsi yang bertuliskan remove duplicate, dan secara otomatis ketika teman-teman klik akan muncul pop-up seperti ini. Ini pop-up informasi di mana dia ingin mengkonfirmasi kembali bahwa kita menandai 8 baris dengan 1 kolom, di mana di sini juga dia menyampaikan bahwa B1 dan C11 adalah bagian yang kita tandai, dan di bawahnya itu adalah bagian jika kita memiliki header, jika tidak maka abaikan aja. Kemudian di bagian bawahnya itu ada bagian select all, itu kita pilih aja semua. Kemudian di bagian kolom C kita pilih juga karena sesuai dengan tujuan kita, yaitu menghapus data yang double pada kolom tersebut. Kemudian jika sudah sesuai semuanya, tinggal klik aja di bagian remove duplicate, maka selanjutnya akan muncul pop-up yaitu menyampaikan informasi berapa yang dihapus. Di sini diinfokan bahwa ada 3 yang ditemukan double ataupun sama dan dihapus. Selebihnya ada 5 data yang berbeda, dan kita tekan tombol OK, dan inilah data yang telah diseleksi oleh Google Sheet. Artinya tidak ada lagi nama yang double pada data ini. Oke, kita lanjut lagi ke fitur selanjutnya. Oke, ini fitur yang ke-10, fitur terakhir. Di sini saya akan memperkenalkan fitur menggunakan checkbox dan drop down. Kedua ini disediakan oleh Google Sheet untuk membantu kita membuat sebuah pilihan. Di sini caranya saya sudah punya contoh. Saya akan highlight ataupun tandai di bagian sel yang di sampingnya sudah ada tulisan. Nah, selanjutnya saya akan pilih menu insert di sini, dan selanjutnya saya akan pilih yang checkbox seperti ini. Saya klik aja, maka otomatis akan muncul 2 checkbox sesuai dengan sel yang saya tandai tadi. Nah, checkbox ini adalah kotak yang bisa kita centang secara langsung di Google Sheet seperti ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan perkenalkan fitur untuk drop down. Drop down ini juga digunakan sebagai sebuah pilihan. Jadi di sini kita pilih aja sel kosong, kemudian pilih menu insert, dan selanjutnya pilih yang drop down. Klik aja dan secara otomatis akan muncul fitur drop down Google Sheet. Di sini di sebelah kanan maksudnya akan ada bagian yang bisa kita atur. Yang pertama kita bisa mengatur untuk warna di setiap pilihan. Di sini saya akan buat warna yang pertama itu abu-abu dengan tulisan sudah subscribe, dan yang merah belum subscribe. Nah, kemudian jika teman-teman ingin melakukan penambahan item lainnya, teman-teman bisa klik di bagian ini. Jika teman-teman ingin melakukan pengaturan lainnya, teman-teman juga bisa klik di bagian advice option. Di sini teman-teman bisa lihat di bagian sini ada reject the input, artinya kita tidak mengizinkan untuk melakukan pengetikan. Jadi ketika diklik langsung memunculkan pilihan. Nah, jika tidak ada yang ingin diubah, tekan aja done, dan sekarang kita sudah selesai untuk membuat menu drop down-nya. Kita klik aja di bagian sini, maka akan muncul 2 pilihan yang tadi baru kita buat, sudah dan belum. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai sejauh ini. Semoga ini membantu teman-teman untuk memudahkan pekerjaan teman-teman dengan menggunakan Google Sheet. Google Sheet merupakan hal yang baru, tetapi tidak jauh beda dengan Excel, sehingga beradaptasi dengan Google Sheet itu tidak terlalu sulit. Selamat mencoba, semoga membantu. Terima kasih sudah menonton.